as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time Timnas Indonesia tiba di Sydney, langsung gelar TC bersama pelatih baru. Tim nasional Indonesia telah mendarat di Sydney, Australia, pada 16 Maret 2025 untuk menjalani pemusatan latihan, TC, menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia. Kedatangan para pemain disambut hangat oleh supporter setia yang sudah menunggu di bandara, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap perjuangan skuad Garuda. Pelatih kepala Patrick Kluivert memutuskan agar TC langsung diadakan di Sydney guna mengakomodasi mayoritas pemain yang berkarir di Eropa. Langkah ini diambil demi efisiensi waktu dan mengurangi kelelahan akibat perjalanan jauh jika mereka harus singgah ke Indonesia terlebih dahulu. Sebanyak 27 pemain telah dipanggil dalam daftar sementara timnas, termasuk sejumlah pemain naturalisasi yang baru bergabung. Beberapa di antaranya masih harus menyelesaikan proses perpindahan federasi agar dapat bermain dalam laga resmi. Rombongan pertama yang berangkat dari Jakarta tiba pada 15 Maret, terdiri dari 8 pemain lokal, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Muhammad Ferrari, Ramadan Sananta, Septian Bagaskara, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Hoki Caraka. Mereka disambut hangat oleh supporter yang telah menanti di bandara. Sementara itu, 8 pemain yang berbasis di Eropa juga telah bergabung pada 17 Maret. Beberapa nama yang ikut dalam rombongan ini antara lain Marcelino Ferdinand, Ula Romeni, Nathan Choyaon, Ivar Jenner, Sandy Walsh, Justin Hubner, Tom Haye, dan Jordi Amat. Kedatangan mereka menambah kekuatan skuad Garuda yang semakin solid. 2 pemain lainnya, Ragnar Oratmangoen dan Kevin Dix, dijadwalkan tiba pada 18 Maret untuk melengkapi komposisi tim. Salah satu pemain yang menjadi sorotan adalah Ula Romeni. Striker yang baru saja menyelesaikan proses naturalisasinya ini langsung berpartisipasi dalam sesi latihan kebugaran begitu tiba di Sydney. Dengan semangat tinggi, ia ingin segera menyatu dengan tim dan membuktikan kualitasnya di hadapan pelatih Kluivert. Dalam wawancara singkat, Romeni mengungkapkan kebanggaannya bisa membela timnas Indonesia dan berambisi memberikan kontribusi maksimal di laga melawan Australia. Saya sangat senang bisa bergabung. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk tim dan membantu Indonesia meraih hasil positif, ujar pemain yang kini berkarir di Oxford United itu. Setelah seluruh pemain tiba, pelatih Patrick Kluivert langsung menggelar sesi latihan intensif. Program latihan tidak hanya berfokus pada peningkatan kebugaran, tetapi juga taktik dan strategi menghadapi Australia. Kluivert menekankan pentingnya kerja sama tim dan adaptasi cepat terhadap filosofi permainan yang ia terapkan. Cuaca di Sydney yang sedikit berbeda dengan kondisi di Indonesia juga menjadi perhatian tim pelatih. Oleh karena itu, latihan disusun sedemikian rupa agar para pemain dapat menyesuaikan diri dengan suhu dan kelembapan udara di Australia sebelum laga penting berlangsung. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini menjadi ujian berat bagi skuad Garuda mengingat Australia merupakan salah satu kekuatan utama di kawasan Asia. Kehadiran pemain-pemain diaspora dan naturalisasi diharapkan mampu memberikan tambahan kualitas bagi tim. Kombinasi pemain lokal dan mereka yang bermain di liga luar negeri diharapkan bisa membawa timnas Indonesia tampil lebih kompetitif di panggung internasional. Dukungan dari masyarakat Indonesia di tanah air maupun di Australia menjadi faktor motivasi tambahan bagi para pemain. Sambutan meriah di bandara menjadi bukti bahwa harapan publik sangat besar terhadap perjuangan timnas kali ini. Dengan persiapan yang matang dan kerja keras dalam sesi latihan, timnas Indonesia berharap bisa memberikan perlawanan sengit kepada Australia dan membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Semua elemen tim, baik pemain, pelatih, hingga staf pendukung, bertekad memberikan yang terbaik demi mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Pascal Struij segera proses naturalisasi, tambahan kekuatan besar untuk timnas Indonesia. Kabar menggembirakan kembali menghampiri sepak bola Indonesia. Pascal Struij, bek tangguh Leeds United yang berlaga di Premier League, dikabarkan siap menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini menjadi angin segar bagi skuad Garuda yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Pascal Struij
yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarganya, diprediksi akan membawa dimensi baru pada lini pertahanan timnas Indonesia. Sebagai pemain dengan pengalaman bermain di liga paling kompetitif di dunia, Struijk diharapkan dapat menjadi sosok pemimpin di lini belakang dan membantu Indonesia meraih prestasi di level internasional. Pascal Struijk, 24 tahun, adalah bek tengah yang lahir di Deurne, Belgia, namun besar di Belanda. Ia memulai karir sepak bolanya di Akademi Sepak Bola ADO Den Haag sebelum pindah ke Ajax Amsterdam, salah satu akademi terbaik di dunia. Pada 2018, Struijk bergabung dengan Leeds United dan berhasil menembus tim utama, memainkan peran penting dalam promosi Leeds ke Premier League pada musim 2019-2020. Meskipun lahir di Belgia dan besar di Belanda, Struijk memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya. Dalam beberapa wawancara sebelumnya, ia menyatakan kebanggaannya terhadap akar budayanya dan menyebut bahwa membela timnas Indonesia akan menjadi penghormatan besar bagi keluarganya. Kabar mengenai niat Struijk untuk dinaturalisasi bukanlah hal baru. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mengungkapkan ketertarikannya pada pemain berdarah Indonesia yang bermain di level tertinggi sepak bola dunia. Struijk, dengan rekam jejak dan kemampuannya yang terbukti, menjadi salah satu nama yang terus dipantau oleh PSSI. Dalam sebuah wawancara terbaru, Struijk mengungkapkan antusiasmenya untuk membela timnas Indonesia. Saya merasa ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia. Saya selalu mengikuti perkembangan timnas dan melihat mereka berkembang pesat di bawah pelatih Shin Tae-yong. Jika saya bisa membantu, itu akan menjadi kebanggaan tersendiri, ujar Struijk. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut bahwa proses naturalisasi Struijk sedang dalam tahap persiapan. Seperti halnya pemain lain yang dinaturalisasi, proses ini melibatkan sejumlah langkah administratif dan legal untuk memastikan bahwa Struijk memenuhi semua syarat sebagai WNI. Kami ingin memastikan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi benar-benar memiliki komitmen untuk membela timnas Indonesia. Pascal Struijk adalah salah satu pemain yang kami nilai sangat potensial, dan prosesnya sedang kami percepat, ujar Erick Thohir. Pelatih Shin Tae-yong dikabarkan sangat antusias dengan potensi kehadiran Struijk di timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini menilai Struijk sebagai pemain yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga cerdas dalam membaca permainan, kualitas yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan kuat di Asia. Kehadiran Pascal Struijk akan memberikan stabilitas di lini belakang. Pengalamannya bermain di Premier League akan sangat membantu tim, terutama dalam menghadapi tekanan di laga-laga penting, ujar Shin Tae-yong. Lini belakang timnas Indonesia memang menjadi salah satu area yang membutuhkan peningkatan kualitas. Meskipun sudah memiliki beberapa bek tangguh, kehadiran pemain berpengalaman seperti Struijk akan memberikan kedalaman skuad dan meningkatkan daya saing tim di level internasional. Dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin ketat, tambahan Struijk di lini belakang akan menjadi keuntungan besar. Kemampuannya untuk bermain sebagai bek tengah atau gelandang bertahan juga memberikan fleksibilitas taktik bagi Shin Tae-yong. Berita mengenai proses naturalisasi Struijk disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang percaya bahwa kehadirannya akan membawa dampak positif, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas permainan, tetapi juga dalam memberikan motivasi bagi pemain-pemain muda Indonesia. Pascal Struijk adalah pemain kelas dunia. Jika dia bergabung, lini belakang kita akan jauh lebih kuat. Saya tidak sabar melihat dia bermain bersama Garuda, tulis seorang penggemar di media sosial. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Struijk diharapkan dapat segera bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kehadirannya, bersama pemain-pemain naturalisasi lain seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shain Patinama, akan memperkuat fondasi tim yang tengah berkembang pesat di bawah asuhan Shin Tae-yong. Mimpi besar timnas Indonesia untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026 kini semakin nyata. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan tambahan pemain naturalisasi berkualitas, skuad Garuda memiliki peluang besar untuk membuat sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Kini, seluruh perhatian tertuju pada proses administrasi naturalisasi Pascal Struijk. Jika semua berjalan sesuai rencana,
ia akan menjadi salah satu pilar penting timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Ula Romeni segera proses naturalisasi. Mimpi timnas Indonesia punya striker great kian dekat. Kabar baik kembali menghampiri sepak bola Indonesia. Ula Romeni, striker andalan FC Utrecht, dikabarkan tengah melanjutkan proses berkas naturalisasi untuk resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Langkah ini membuka peluang besar bagi timnas Indonesia untuk memiliki striker kelas dunia yang bermain di kompetisi Eropa. Kabar ini semakin hangat setelah Ula Romeni sebelumnya diketahui bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pertemuan tersebut, yang menjadi sorotan media, menegaskan komitmen PSSI untuk terus memperkuat skuad Garuda dengan menghadirkan pemain-pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia. Pertemuan Ula Romeni dengan Erick Thohir sempat diabadikan dalam unggahan akun resmi Instagram Erick. Dalam foto tersebut, terlihat keduanya duduk bersama sambil berdiskusi santai. Meskipun Erick tidak memberikan banyak pernyataan secara langsung, ia memberikan isyarat positif bahwa Romeni telah menyatakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Sekali-sekali beda gaya. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lalu, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, tulis Erick dalam unggahannya. Unggahan tersebut memicu antusiasme besar dari para penggemar sepak bola Indonesia yang berharap kedatangan Romeni dapat menjadi tambahan signifikan untuk lini serang timnas Indonesia. Ula Romeni adalah striker berusia 23 tahun yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie, FC Utrecht. Dengan postur ideal dan kemampuan mencetak gol yang mumpuni, Romeni telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang potensial di Liga Belanda. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ini dikenal sebagai striker serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi di lini depan. Sepanjang karirnya, Romeni telah mencetak sejumlah gol penting yang menunjukkan kemampuannya sebagai predator di kotak penalti. Kehadirannya di timnas Indonesia akan memberikan dimensi baru pada lini serang skuad Garuda, yang selama ini masih mengandalkan kombinasi pemain lokal dan naturalisasi. Setelah pertemuannya dengan Erick Thohir, Romeni langsung melanjutkan proses pengurusan berkas naturalisasinya. Proses ini melibatkan sejumlah tahap administratif, termasuk verifikasi dokumen dan pengesahan status kewarganegaraan oleh pihak terkait di Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi pemain harus dilakukan secara profesional dan sesuai dengan regulasi. Erick juga menekankan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi harus memiliki komitmen penuh untuk membela timnas Indonesia. Proses ini bukan hanya soal berkas, tetapi juga soal komitmen dan kecintaan kepada Indonesia. Ula Romeni telah menunjukkan niat baiknya, dan kami akan mendukung penuh langkah ini, ujar Erick. Kehadiran Ula Romeni di timnas Indonesia diharapkan dapat membawa perubahan besar, terutama di lini serang. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, Romeni memiliki kemampuan teknis, taktik, dan mentalitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Pelatih Shin Tae-yong, yang dikenal sebagai arsitek timnas Indonesia, dikabarkan sangat antusias dengan kabar naturalisasi Romeni. Pelatih asal Korea Selatan ini telah lama menginginkan pemain dengan kualitas Eropa untuk mengisi posisi striker, guna meningkatkan daya saing timnas di kualifikasi Piala Dunia dan turnamen internasional lainnya. Kami membutuhkan pemain yang mampu membuat perbedaan di lapangan, terutama di lini depan. Ula Romeni memiliki semua yang kami cari, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara sebelumnya. Berita mengenai proses naturalisasi Ula Romeni disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang berharap Romeni dapat segera bergabung dengan skuad Garuda untuk memperkuat tim dalam laga-laga penting ke depan. Jika Ula Romeni benar-benar bergabung, itu akan menjadi langkah besar bagi timnas Indonesia. Kita butuh pemain seperti dia untuk bersaing di level tertinggi, tulis seorang penggemar di media sosial. Kemenangan gemilang timnas Indonesia atas Arab Saudi beberapa waktu lalu juga menjadi bukti bahwa skuad Garuda memiliki potensi besar. Dengan tambahan pemain seperti Romeni, peluang Indonesia untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.
Proses naturalisasi ular Romeni diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat. Jika semua berjalan lancar, ia diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Romeni tidak hanya memperkuat lini serang timnas, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa sepak bola Indonesia sedang menuju era baru dengan visi dan ambisi besar. Dengan kombinasi pemain lokal berbakat dan pemain naturalisasi berkualitas, mimpi besar Indonesia untuk tampil di Piala Dunia bukan lagi sekadar angan-angan. Kini, seluruh mata tertuju pada proses naturalisasi ular Romeni, yang diharapkan menjadi bagian penting dari perjalanan panjang menuju panggung sepak bola dunia. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Jairo Riedewald dikabarkan segera ke Indonesia, isu naturalisasi kian menguat. Kabar mengenai pemain Royal Antwerp, Jairo Riedewald, yang akan segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia kembali mencuat. Menurut berbagai laporan, pemain berdarah Belanda Indonesia tersebut dikabarkan akan datang ke Indonesia bulan ini untuk membahas langkah-langkah final terkait proses naturalisasinya. Rumor ini semakin menguat setelah Riedewald diketahui menyaksikan kemenangan gemilang timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan itu tidak hanya mendongkrak kepercayaan diri skuad Garuda, tetapi juga meningkatkan minat pemain-pemain keturunan Indonesia untuk bergabung dengan tim nasional. Jairo Riedewald, 27 tahun, dikenal sebagai salah satu pemain serba bisa di lini belakang. Karirnya dimulai di Ajax Amsterdam, klub papan atas Eredivisie, sebelum kemudian berkarier di Inggris bersama Crystal Palace. Kini, ia bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia. Dengan pengalamannya bermain di berbagai posisi gelandang bertahan, Riedewald dianggap sebagai salah satu pemain yang dapat memberikan stabilitas dan fleksibilitas bagi timnas Indonesia. Isu mengenai ketertarikan Riedewald pada timnas Indonesia tidak lepas dari darah keturunan Indonesia yang ia miliki. Sang pemain dikabarkan bangga dengan warisan budayanya dan tertarik untuk berkontribusi dalam membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Ketertarikan Jairo Riedewald untuk membela timnas Indonesia semakin besar setelah ia menyaksikan kemenangan heroik skuad Garuda melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Dalam laga tersebut, Marcelino Ferdinand menjadi bintang dengan mencetak 2 gol yang membawa timnas Indonesia menduduki posisi yang lebih baik di klasemen grup C. Atmosfer luar biasa yang ditampilkan para supporter Indonesia di SUGBK juga menjadi salah satu alasan utama yang membuat Riedewald terkesan. Menurut sumber terdekat, Riedewald menyebut suasana pertandingan tersebut sebagai luar biasa dan penuh semangat. Saya melihat semangat juang yang tinggi di timnas Indonesia, dan atmosfer yang diciptakan oleh para supporter sungguh luar biasa. Itu adalah sesuatu yang membuat saya semakin ingin menjadi bagian dari tim ini, ujar Riedewald kepada seorang rekan dekatnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sejak lama diketahui tertarik pada Jairo Riedewald. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memang kerap mencari pemain keturunan yang memiliki kualitas dan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Dalam beberapa kesempatan, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa timnas Indonesia membutuhkan pemain-pemain berkualitas yang dapat membantu skuad Garuda bersaing di level tertinggi. Dengan pengalaman Riedewald di kompetisi elit, Shin percaya bahwa sang pemain dapat menjadi tambahan penting bagi skuadnya, terutama di sektor pertahanan. Tim ini membutuhkan pemain yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga pengalaman dan mentalitas yang kuat. Riedewald adalah tipe pemain yang dapat memberikan itu semua, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara sebelumnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, meski tidak secara langsung mengonfirmasi kabar tersebut, memberi sinyal positif mengenai potensi naturalisasi Riedewald. Erick menegaskan bahwa PSSI selalu terbuka untuk pemain-pemain keturunan yang memiliki komitmen tinggi untuk memperkuat timnas Indonesia. Kami selalu menyambut baik pemain-pemain yang ingin berkontribusi untuk timnas. Namun, prosesnya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai prosedur, ujar Erick. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI telah berhasil menaturalisasi beberapa pemain keturunan, seperti Kelvin Verdong, Martin Paes hingga Mees Hilgers, yang kini menjadi bagian penting dari timnas Indonesia.
Jika Jairo Riedewald benar-benar bergabung dengan timnas Indonesia, ia akan membawa pengalaman berharga yang dapat membantu memperkuat pertahanan skuad Garuda. Namun, proses naturalisasi tentu memerlukan waktu dan keseriusan dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, Riedewald juga perlu menunjukkan komitmen penuh untuk beradaptasi dengan budaya sepak bola Indonesia serta membangun chemistry dengan pemain-pemain lain di timnas. Kabar kedatangan Riedewald ke Indonesia bulan ini disambut dengan antusias oleh penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang percaya bahwa kehadiran pemain sekelas Riedewald dapat membantu timnas Indonesia tampil lebih kompetitif, tidak hanya di Asia tetapi juga di kancah dunia. Jairo Riedewald adalah tambahan yang luar biasa jika benar-benar bergabung. Pengalamannya di Eropa pasti akan membawa dampak besar bagi timnas, tulis seorang penggemar di media sosial. Dengan kedatangannya ke Indonesia yang dikabarkan berlangsung dalam waktu dekat, proses naturalisasi Jairo Riedewald diperkirakan akan segera dimulai. Jika semua berjalan lancar, Riedewald bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga-laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang masih berlangsung. Kehadiran pemain seperti Riedewald di skuad Garuda tidak hanya memperkuat tim secara teknis tetapi juga memberikan sinyal bahwa sepak bola Indonesia semakin serius dalam mengembangkan kualitasnya di level internasional. Kini, para penggemar menunggu kabar resmi dari PSSI mengenai perkembangan terbaru terkait proses naturalisasi Jairo Riedewald. Dengan semangat dan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, langkah ini diharapkan menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju mimpi besar, tampil di Piala Dunia 2026. Said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile